Selamat datang kembali di channel TIK SMP Suster Tiana. Pada seri HTML chapter keempat ini kita akan mempelajari tag paragraf. Di dalam tag paragraf ada beberapa tag dasar yang akan kita pelajari. Di antaranya ada tag P, tag HR, tag BR, dan tag array. Kita akan melihat penggunaan tag-tag paragraf ini menggunakan text editor Sublime Text. Nah, kita akan coba satu persatu. Sebenarnya masih ada lagi tag-tag paragraf yang lainnya, tapi yang paling sangat mendasar yang perlu kita ketahui adalah keempat tag ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tag P. Sebenarnya di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas tentang tag P ini. Tag P ini berguna untuk membuat paragraf. Nah, sekarang kita akan coba penerapannya di Sublime Text. Jangan buka Sublime Text saya. Ini masih file, ini belum ada file, masih berupa Sublime Text kosong. Kita pilih file, kita pilih new file. Lalu saya save, disimpan di dokumen. Saya buat folder baru aja. New, pilih folder dari HTML. Saya berikan folder lagi tag paragraf. Sini tag paragraf, berikan ekstensinya HTML. Apabila kita sudah melakukan save, nah berikutnya kita harus membuat struktur dasar HTML. Di video sebelumnya, karena kita sudah memakai Sublime Text, kita tidak perlu repot-repot menuliskan satu persatu struktur dasarnya. Kita tinggal ketikkan HTML, lalu kita tekan tombol Tab di keyboard. Otomatis sudah langsung membuat struktur dasar HTML. Kemudian di title ini kita tulis saja latihan paragraf. Yang kita membahas tag P tadi. Tag P itu adalah untuk membuat paragraf. Kita tinggal ketikkan P dan tab. Nah, ini juga ada salah satu fitur di Sublime Text maupun pada saat kita belajar HTML. Misalnya kita bingung mau menuliskan paragraf kita ini, kita mau tuliskan apa di paragraf kita. Di Sublime Text atau di HTML ini ada satu teks random yang bisa kita gunakan untuk membuat paragraf. Teksnya itu kita bisa ketik lorem seperti ini, lalu kita tinggal tekan tab. Otomatis nanti akan muncul satu teks paragraf random ini dalam bahasa Latin. Jadi ini membantu kita apabila kita ingin latihan, kita tidak tahu mau menuliskan apa di paragraf kita. Dan kita bisa enter. Kita buat paragraf kedua, P, tab. Kita ketikkan lorem lagi. Kita mulai hasil jadinya, tinggal klik kanan. Di sini ada open in browser. Nah, ini lagi ya, tag paragraf. Ya. Misalnya kita mau tambahkan lagi paragraf yang baru, P, ref. Saya refresh. Sekarang kita sudah punya 3 paragraf. Kemudian yang berikutnya adalah tag HR. HR ini berguna untuk membuat garis horizontal. Misalnya seperti ini, kita ingin membuat di antara paragraf ini ada garis. Di antara paragraf ini ada garis horizontal, kita menggunakan tag HR. Kita kembali ke Sublime Text-nya. Berarti di sini di ujung ini tambahkan HR. Seperti ini, R, lalu di sini juga HR.
Nah, seperti ini. Jadi HR ini tagnya hanya ada satu, dia hanya ada tag pembuka, dia tidak ada tag penutup ya. Save, ini saya refresh. Sekarang kita bisa lihat di masing-masing paragraf ada garis pemisah, yaitu menggunakan HR, horizontal line-nya. Tag yang berikutnya adalah BR. BR ini berguna untuk membuat baris baru. Baris baru yang seperti apa? Misalnya, ini saya buat file baru lagi. Saya berikan contoh file new. Saya save. Paragraf 2 titik HTML. Ini saya kasih low rep. Oke, ini nggak usah dipercas saja. Kita ingin mau tambahkan baris baru. Maksudnya di sini saya ingin dia enter ke bawah, misalnya di kata dimulai dari kata acceptor ini dia menurun ke bawah. Berarti kita ingin dia turun ke bawah, atau di Microsoft Word itu kita tambahkan enter. Nah, tapi kalau di HTML ini kita tidak bisa langsung tekan enter seperti itu. Jika kita ingin misalnya kita tekan enter seperti ini, teksnya tidak akan otomatis turun ke bawah ya. Kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah, teksnya masih tetap tersusun mendatar, walaupun ini sudah kita enter berkali-kali. Kita refresh, dia tidak akan berubah apapun, karena untuk merubah ataupun memberikan format pengaturan di HTML kita harus menggunakan tag. Jadi kalau misalnya kita ingin menurunkan kata acceptor ini di bawah, kita membuat baris baru, kita bisa menggunakan BR. Save. Baris acceptornya sudah turun ke bawah. Ataupun misalnya kita ingin berikan baris baru lagi di sini, ini. Nah, seperti ini. Jadi sekarang ini ada 4 baris. Jadi setiap kalimat ini menempati satu baris. Jadi ada 4 baris di sini. Kita bisa lihat perbedaannya di sini ya. Misalnya di sini saya hapus HR-nya, saya hapus horizontal line-nya. Saya save. Ini saya refresh. Nah, perbedaannya kalau kita memakai BR ini, kita membuat baris baru, dia jaraknya masih sangat mepet, tidak terlalu jauh. Nah, kalau kita memakai P ini artinya kita membuat paragraf baru. Di sini memang dia menurun, tapi dia akan memberikan space yang agak banyak untuk memisahkan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, itu perbedaannya. Berikutnya, tag yang terakhir adalah tag pre. Tag pre ini berguna untuk apa? Berguna untuk membuat paragraf dengan format yang ditentukan. Nah, teks di dalam elemen pre ini ditampilkan dengan font yang lebih lebar dan tetap, dan mempertahankan spasi dengan pemisah baris. Nah, tag pre ini sangat cocok untuk digunakan dalam gaya penulisan puisi. Nah, puisi itu biasanya menurun ke bawah kan, seperti ini. Apakah kita misalnya puisinya sampai 10 baris, 20 baris, apakah kita harus memberikan memberikan tag BR sebanyak 10 kali sampai 20 kali seperti itu? Tentu saja sangat tidak efektif. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan tag pre. Nah, contohnya seperti ini. Saya buat yang baru lagi, new file, saya save. Paragraf 3 HTML. Nah, di sini saya tinggal ketik pre, lalu saya berikan tag. Misalnya saya membuat sebuah puisi.
Oke, nah ini saya membuat sebuah teks menggunakan tag pre. Kalau kita lihat tadi, perbedaannya kalau kita ingin menurunkan teks ke bawah atau memberikan baris baru pada suatu teks, kita harus menggunakan BR. Sekarang kita lihat perbedaannya kalau kita memakai pre seperti apa. Ini saya tidak memberikan baris baru menggunakan BR, tapi saya langsung mengetik enter menurun ke bawah. Kita lihat hasilnya, open browser. Nah, inilah hasilnya. Ini kalau kita menggunakan tag pre, jadi dia menurun ke bawah. Jadi apabila misalnya kita ingin membuat teks menurun ke bawah sampai beberapa baris, ada lebih baiknya kita menggunakan tag pre daripada kita menggunakan tag BR. Nah, kalau tag BR ini kita harus mengulang-ulang mengetik tag BR seperti ini. Jadi itu saja tag dasar yang kita pelajari. Ada tag P, ada tag BR, lalu ada tag HR, lalu ada tag pre. Oke, sekian video pelajaran saya pada hari ini. Bagi yang sudah menonton, saya harap video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Dan bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.